Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar walaupun kalian saat ini belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih belajar dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah IPS. Dalam pembelajaran IPS ini, materi yang kita bahas dalam subtema 1 itu ada 2, yaitu kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara, dan pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum Bu Guru membahas materi pada pagi hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu ASEAN itu apa. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Para utusan dari kelima negara tersebut itu merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik. Adam Malik itu adalah tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia. Yang kedua dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Yang ketiga dari Thailand adalah Tanat Koman. Yang keempat dari Singapura adalah S. Rajaratnam. Dan dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Anak-anakku sekalian, saat ini negara yang tergabung dalam negara ASEAN itu ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Jadi saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. Anak-anakku sekalian, sekarang materi kita adalah kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kalian bisa buka Bupena halaman 7. Bupena halaman 7. Kalian buka di situ kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang pertama. Yang kedua,
Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Keempat, Indonesia memiliki banyak gunung, laut yang luas, dan sungai dan danau. Ya, jadi Indonesia itu memiliki banyak gunung, laut luas, sungai, dan danau. Penduduknya menganut 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Indonesia penduduknya terdiri dari 300 etnis, ya, dan memiliki 721 bahasa daerah. Bahasa resmi negara kita, negara Indonesia, adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, negara Malaysia. Wilayah Malaysia itu dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Yang kedua, wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, wilayah timurnya terletak di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, wilayah Malaysia Timur berupa pegunungan dan wilayah barat berupa dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai di Malaysia Barat itu adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan sungai di Malaysia Timur itu adalah Sungai Rajang. Jumlah penduduknya itu adalah 29.628.392 jiwa, terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bahasa resmi Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari Malaysia itu adalah bahasa Inggris, India, dan Mandarin. Yang ketiga adalah negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura itu berupa dataran rendah, dan di sebelah barat Singapura berupa rawa dan perbukitan. Di Singapura terdapat puncak Bukit Timah itu berada di bagian tengah. Sedangkan sungai yang mengalir di Singapura itu adalah Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduknya adalah 5.460.302 jiwa. Sebagian besar penduduk Singapura beragama Buddha dan keturunan Tionghoa. Bahasa sehari-hari Singapura adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Negara keempat, Thailand. Sebelah tenggara Thailand itu adalah pegunungan dan perbukitan. Sebelah selatannya adalah Semenanjung Malaya, Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara terdapat dataran rendah. Sungai yang mengalir di Thailand itu adalah Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Di Thailand terdapat Platu Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Itu terletak di bagian timur laut. Jumlah penduduk negara Thailand adalah 67.448.120 jiwa. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thai.
Yang kelima, negara Filipina. Filipina wilayahnya terdiri dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi wilayah Filipina bagian barat dan timur. Sungai di Filipina pendek dan berkelok-kelok. Jumlah penduduknya sebesar 102.624.209 jiwa. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, seluruh daratannya itu dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau di Malaysia bagian timur. Bagian baratnya berupa dataran rendah dan pantai, bagian timurnya berupa perbukitan. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduknya 436.620 jiwa, terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resmi negara Brunei adalah bahasa Melayu dan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Yang ketujuh, negara Vietnam. Negara Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara Vietnam itu terdiri dari dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Atnam. Sebelah utaranya terdapat delta Sungai Merah. Jumlah penduduknya adalah 92.477.857 jiwa. Sebagian besar penduduk negara Vietnam itu beragama Buddha dan etnis Kin. Bahasa resmi negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Yang kedelapan adalah negara Laos. Wilayah Laos itu tidak memiliki laut dan terdiri dari gunung dan hutan tropis. Jadi anak-anak, Laos itu adalah satu-satunya negara di wilayah ASEAN yang tidak memiliki laut. Ya, sungai yang mengalir di Laos itu adalah Sungai Mekong. Jumlah penduduknya adalah 6.995.166 jiwa. Sebagian penduduknya itu beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Yang kesembilan adalah negara Myanmar. Wilayahnya terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Pegunungan di bagian barat Myanmar itu adalah pegunungan Arakan. Jumlah penduduknya adalah 55.167.330 jiwa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Yang ke-10 itu adalah negara Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Di negara Kamboja terdapat danau yang bernama Danau Tonle Sap. Sungai terbesar di Kamboja adalah Sungai Mekong. Jumlah penduduknya 15.205.539 jiwa. Sebagian penduduknya beragama Buddha
dan sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer. Jadi anak-anak, Bu Guru ingatkan untuk negara Laos itu adalah satu-satunya negara yang berada di ASEAN yang tidak memiliki laut. Yang kedua adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain dan merupakan lumbung padi ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kalian buka di situ Bu Pena halaman 19. Tadi kalian sudah mengetahui kondisi geografis kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang kalian belajar mengenai pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah Indonesia. Indonesia memiliki dataran rendah yang luas. Dataran rendah tersebut dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Indonesia juga memiliki perairan yang luas. Perairannya diambil untuk hasil lautnya. Jadi perairan diambil hasil lautnya dan Indonesia juga memiliki pantai yang indah yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Indonesia juga mempunyai potensi hutan yang lebat dan digunakan untuk bahan mebel, dan Indonesia merupakan sumber daya alam tambang dan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia memiliki hutan yang luas yang merupakan komoditas ekspor, yaitu kayu. Yang kedua, Malaysia memiliki lahan pertambangan seperti pertambangan minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas sehingga menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Yang ketiga adalah negara Singapura. Kondisi geografis negara Singapura yang menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam, sehingga usaha pertaniannya itu dilakukan secara hidroponik. Dan juga beberapa wilayah juga digunakan sebagai peternakan unggas. Yang keempat adalah negara Thailand. Kegiatan pertanian di negara Thailand banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya, sehingga menghasilkan hasil pertanian terbesar adalah padi. Sehingga negara Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Selain itu, Thailand terdiri dari semenanjung Thailand yang merupakan hasil tambang timah, timbel, seng, dan mangan.
Jadi di semenanjung Thailand itu menghasilkan hasil tambang yaitu timah, timbel, seng, dan mangan. Sedangkan Sungai Mekong, Chao Phraya, Selat Malaka, Teluk Siam itu digunakan untuk penangkapan ikan. Jadi kegiatan penduduknya di sana adalah untuk menangkap ikan. Yang kelima adalah negara Filipina. Negara Filipina memanfaatkan dataran rendahnya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dan di wilayah Luzon di Filipina itu terdapat pertambangan emas. Jadi hasil pertanian dan perkebunannya ini menghasilkan jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Sedangkan perkebunannya menghasilkan karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Yang keenam adalah negara Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Dan sumber perikanan terbesar di Laos itu berpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Yang ketujuh adalah negara Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei Darussalam itu menyimpan minyak bumi dan gas alam. Itu terdapat di wilayah Miri dan Kuala Belair. Sedangkan dataran rendahnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang menghasilkan padi, lada, kelapa, buah-buahan. Yang kedelapan adalah negara Myanmar. Beberapa wilayah di negara Myanmar itu menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti di lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, di Plateau San menghasilkan teh dan sayuran, dan di wilayah Tanah Serim menghasilkan pertambangan yaitu pertambangan timah. Yang kesembilan adalah negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh berada di dataran rendah sehingga menjadi pusat industri di Vietnam. Dataran rendah Vietnam dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi. Sedangkan hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati, rotan, dan bahan baku mebel. Yang ke-10 adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki danau yaitu Danau Tonle Sap. Danau Tonle Sap ini merupakan penghasil ikan tawar dan terletak di kawasan Asia Tenggara, ya. Jadi penghasil ikan tawar utama itu adalah Danau Tonle Sap, itu terbesar di Asia Tenggara. Dan juga daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap tersebut sangat subur sehingga digunakan masyarakatnya untuk pertanian yang menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, buncis, perkebunan, tembakau, dan karet. Jadi anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Guru harapkan kalian selalu sehat, selalu semangat di dalam belajar, dan tetap
mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi anak-anak, terima kasih.